Bandung Technopark is a science and technology park located at Telkom University, Bandung, West Java, which function as an intermediary and synergy builder between academia, business or industry, government, and community. Selamat datang di Bandung Technopark. Bandung Technopark merupakan wujud mimpi dari Sivitas Akademika Universitas Telkom yang ingin mengembangkan Technopark sebagai jembatan antara industri pendidikan bidang ICT dengan dunia industri. Universitas Telkom sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi nasional memiliki kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk mengembangkan riset terapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Here are some of the institutions and companies that have worked with us. Mari bergabung bersama kami. Bandung Technopark untuk Indonesia. Halo Telutizen, ada program baru nih dari Bandung Technopark, namanya program Pre-Incubation. Yuk simak informasi lebih lanjut mengenai program ini. Pre-Incubation merupakan program awal yang wajib diikuti oleh Telutizen sebelum bergabung ke program inkubasi bisnis lainnya. Program baru ini mendukung seluruh sivitas akademika, baik secara individu atau tim yang ingin memulai bisnis, baik dengan ide bisnis baru ataupun yang sudah mencapai tahapan identifikasi masalah. Tujuan utama program ini adalah dapat menciptakan formasi tim yang kuat, yaitu dengan terpenuhinya 3H, hacker, hipster, dan hustler. Calon peserta program Pre-Incubation dapat berasal dari para mahasiswa aktif Telkom University, baik yang individu maupun yang sudah terbentuk kelompok. Selain itu, kami juga membuka kesempatan bagi para dosen maupun tenaga penunjang akademik yang memiliki ide bisnis serta membutuhkan tim mahasiswa juga dapat bergabung dalam program ini. Tahun 2024, program Pre-Incubation akan dilaksanakan 2 periode, yaitu pada bulan September untuk tim yang akan masuk terlebih dahulu di FJIP, serta pada bulan Desember untuk tim yang sudah memenuhi persyaratan di Rep Entrepreneurship. Untuk registrasi periode bulan September akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2024. Bagi peserta yang telah mendaftar, wajib mengikuti matchmaking di bulan September. Sedangkan registrasi periode bulan Desember akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 31 Oktober 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Business Idea Competition yang telah dibuka pendaftarannya di bulan September. Untuk periode Desember, matchmaking akan menjadi rangkaian kegiatan di Interweek. Untuk informasi lebih lanjut, Telutizen dapat melakukan scan QR Code yang ditampilkan pada layar. Yuk daftarkan diri kamu atau tim kamu, di mana kalian bisa mendapatkan tim bisnis yang kuat. See ya Telutizen! Halo Telutizen, ada kabar gembira nih. Bandung Technopark akan membuka kembali program inkubasi bisnisnya yang bernama Faculty Join Incubation Program untuk periode 2024. Yuk simak informasi lengkapnya. Faculty Join Incubation Program atau FJIP merupakan program inkubasi bisnis yang berkolaborasi dengan seluruh fakultas Telkom University. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem kolaboratif bidang entrepreneurship di Telkom University. Melalui FJIP, Sivitas Telkom University difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi guna mempelajari serta mengamati proses inisiasi bisnis. FJIP menyambut semua sivitas akademika Telkom University untuk bergabung.
Tidak hanya mahasiswa aktif, namun dosen dan tenaga penunjang akademik juga dapat berkolaborasi bersama tim mahasiswa dan ikut serta dalam program ini. Bagi Telutizen yang belum memiliki tim, tidak perlu khawatir karena FCIP merupakan kelanjutan dari program Pre-Incubation BTP, di mana setiap peserta akan diberikan sesi matchmaking untuk membentuk tim. Jadi, tim yang berpartisipasi dalam program ini adalah tim yang berhasil lolos dalam tahap Pre-Incubation. Informasi lebih lanjut mengenai Pre-Incubation dapat dilihat di video panduan Pre-Incubation. Program ini berlangsung kurang lebih hampir 1 semester dengan berbagai kegiatan seperti workshop, networking, mentoring maupun coaching. Pada awal masuk, tim akan melaksanakan asesmen SRL untuk menentukan SRL awal dari tim tersebut. Dan selama program berlangsung, tim mahasiswa akan mengikuti agenda rutin bulanan seperti workshop dan coaching yang akan diadakan oleh BTP, serta mentoring yang akan diadakan oleh masing-masing fakultas. Tim yang tergabung dalam program akan difasilitasi co-working space, dan bagi tim yang sudah memiliki produk, akan kita fasilitasi juga untuk dipasarkan. Seluruh tim FCIP juga akan berkesempatan bergabung dalam berbagai acara business matching. Untuk informasi lebih lanjut, Telutizen dapat melakukan scan QR Code yang ditampilkan pada layar. Yuk bergabung dalam Faculty Joint Incubation Program, di mana Anda bisa berkolaborasi antar fakultas dalam mengembangkan ide bisnis bersama. See ya Telutizen! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara sosialisasi program inkubasi Bandung Technopark. Senang sekali saya Yulia Rasidah dapat menemani Bapak Ibu para dosen serta para pimpinan fakultas dan perwakilannya, perwakilan COE dan para PIC FCIP, dan juga tidak lupa teman-teman mahasiswa Telkom University yang kami cintai. Oke, selamat datang semuanya di acara sosialisasi program inkubasi BTT ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini tidak lain adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dipersembahkan oleh Bandung Technopark untuk para Telutizen semua. Sudah kita saksikan sebelumnya, mungkin tadi para Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa menyaksikan video ya, video program yang akan nanti disosialisasikan, dipaparkan oleh kami. Langsung saja, Bapak Ibu sudah hadir, Ibu Happy Milaniani di sini. Beliau adalah manajer dari Unit Inovasi dan Inkubasi Bisnis. Beliau nanti akan menyampaikan pembukaan kegiatan sekaligus pemaparan tentang program-program yang akan dilaksanakan di Bandung Technopark. Langsung saja kepada Ibu Happy Milaniani kami persilahkan. Mangga Ibu. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Baik ya, semoga baik kalau bisa mute ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen, lalu Bapak Ibu pimpinan dari fakultas, kemudian juga dari perwakilan COE gitu ya, lalu juga ada PIC FJIP dan tentu saja teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung bersama kami
Ini lumayan banyak juga ya pesertanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuli, hari ini seperti teman-teman juga udah lihat dari pengumuman yang sudah kita share beberapa hari sebelumnya gitu ya, kami ingin melakukan sosialisasi untuk program inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Bandung Teknopark. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lihat saja slide-nya ya. Oke. Nah, jadi tadi juga sambil kita menunggu gitu ya, sudah disampaikan beberapa video dari beberapa program kita, belum semuanya ya, baru beberapa video dan juga apa namanya profil dari Bandung Teknopark. Jadi semoga dengan tadi disampaikan videonya dulu, teman-teman sudah ada bayangan gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada bayangan mengenai BTP. Bandung Teknopark dan juga mengenai program-program inkubasi yang akan kita lakukan gitu. Oke, kita mulai saja dari visi misi Bandung Teknopark ya. Oke, nah ini adalah visi misi dari BTP mulai tahun ini. Jadi kita ingin menjadi Science dan Technology Park di Indonesia yang superior di tahun 2028. Superiornya itu bagaimana? Superiornya itu adalah yang mempunyai impact, yang mempunyai dampak gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan inovasi dan entrepreneurship menggunakan teknologi science and art yang berbasis information technology gitu ya, ICT based technology science and art. Lalu misinya bagaimana cara untuk mencapai tadi visi tadi menjadi STP yang superior tadi di tahun 2028. Yang pertama adalah kita akan menciptakan sinergi hexahelix ya, yaitu antara akademisi dengan bisnis, pemerintahan, komunitas, media, dan agregator. Kemudian kita juga ingin mengembangkan entrepreneur-entrepreneur baru gitu, yang tadi menggunakan ICT based technology gitu ya, science and art gitu. Terus kemudian kita juga ingin menyediakan fasilitas dan penyediaan jasa untuk para tenan kita. Kita juga punya coworking space. Juga kita juga memberikan pelatihan-pelatihan dan solusi teknologi untuk komunitas di sekitar BTP. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi pengembangan inovasi dan komersialisasi sebagai hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Telkom University. Kemudian yang terakhir adalah kita menyediakan layanan untuk hak kekayaan intelektual gitu ya, juga memberikan konsultasi teknologi, juga mengurus masalah paten dan teknologi transfer untuk meningkatkan competitiveness dari inovasi yang dihasilkan oleh Civitas Telkom University. Oke, nah itu adalah visi dan misi dari Bandung Teknopark yang terbaru gitu ya. Lalu kemudian ini untuk sekedar menginformasikan kepada teman-teman dan juga para ibu bapak dosen di sini bahwa BTP itu boleh next, Ovel. Nah, ini adalah overview BTP gitu ya. Siapa tahu gitu ada di sini televisen yang masih belum tahu, belum ngeh gitu BTP itu sebetulnya ada di mana gitu ya. Nah, jadi seperti terlihat di layar, BTP itu adalah salah satu direktorat di bawah Warek 4 ya. Warek 4 itu kan yang membidangi masalah penelitian, inovasi dan kerjasama strategis ya. Jadi kami itu adalah salah satu direktorat di bawah Warek 4 yang memang menjaga gitu ya untuk komersialisasi inovasi yang dihasilkan oleh Civitas Telkom University. Nah, di sini kami akan bekerja sangat erat dengan fakultas, di mana kita punya 7 fakultas, dan juga dengan para COE gitu ya. Kita saat ini punya 29 COE. Lalu berikutnya, nah ini adalah beberapa partner dan
pihak-pihak yang sudah berkolaborasi dengan kita yang tadi disampaikan di depan gitu ya, bisa dilihat di layar. Kita sudah melakukan kerjasama kolaborasi dengan universitas di Indonesia, di luar negeri juga, lalu kemudian dengan beberapa pihak industri, komunitas-komunitasnya juga dengan visi gitu ya, dengan inkubator bisnis lainnya, lalu dengan pemerintahan tentu dan juga dengan media. Oke, kemudian, sekarang kita langsung masuk ke acara utamanya gitu ya, sosialisasi mengenai program inkubasi bisnis di Bandung Teknopark. Jadi untuk saat ini, mulai dari saat ini, kita memiliki beberapa program yang akan saya jelaskan di depan. Nanti programnya, boleh next aja langsung, Vel. Nah, ini ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan sebagian dalam video-videonya ya. Jadi seperti bisa dilihat di layar, saat ini di BTP kita punya 4 program utama. Program utamanya adalah yang Wrap 1, Wrap Entry 1, Wrap Entry 2, BTP IP, dan Upward. Nah, jadi program-program ini kita buat berdasarkan SRL atau Startup Readiness Level. Nah, jadi untuk yang SRL masih rendah gitu ya, atau dasar sekali di 1 sampai 3, ini akan kita lakukan, kita bimbing mahasiswanya gitu ya, dalam program Wrap Entry 1. Lalu SRL 1 sampai 3 itu apa? Nah, ini detailnya itu ada di kolom berikutnya ya. Jadi nanti di Wrap Entry 1, para startup, tim startup yang masuk ke dalam program tersebut, nanti kita akan mulai dengan mengidentifikasikan target marketnya gitu ya, berdasarkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh tim tersebut gitu. Jadi berdasarkan kompetensi yang sudah dimiliki, kemudian mulai memilih target pasarnya yang mana ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah tahu target pasarnya seperti apa, nanti tim tersebut akan dibimbing sehingga mereka bisa mengidentifikasi problem yang dimiliki oleh target pasar tersebut untuk kemudian menawarkan solusinya, problem solution fit. Dan kemudian nanti Wrap Entry 1 itu diakhiri dengan memvalidasi idenya yang tadi, yang berasal dari problem solution fit tersebut. Nah, kemudian di sini bisa dilihat Wrap Entry 1 itu tadi juga di video sudah dijelaskan ya. Partisipannya adalah mahasiswa TELU yang ada di semester 6 gitu. Nah, kemudian setelah mahasiswa tersebut, setelah tim startup tersebut mengikuti program Wrap Entry 1, kemudian mereka diharapkan bisa lanjut ke program Wrap Entry 2. Di mana nanti kita harapkan di program Wrap Entry 2 ini, tim yang tadi sampai ke validasi ide bisa lanjut gitu ya, sehingga mereka bisa product validation dan business model validation. Begitu. Untuk Wrap Entry 2 sama, partisipannya juga hanya dibuka untuk mahasiswa saja. Mahasiswa semester 7 dan semester 7 gitu ya, Wrap Entry 2. Nah, kemudian ketika tim mahasiswa tersebut lulus gitu, sudah selesai program Wrap Entry 2, mereka juga kemudian bisa melanjutkan ke program BTP IP atau BTP Incubation Program. Dalam program tersebut, mahasiswa diharapkan bisa meningkatkan SRL-nya dari startup-nya menjadi sampai ke SRL 7. Sehingga nanti di dalam program BTP IP tersebut, mahasiswa atau ini terbuka untuk eksternal juga ya, jadi mahasiswa maupun yang sudah lulus gitu ya, itu nanti akan melakukan kegiatan mentoring, coaching, workshop, dan seterusnya untuk kemudian mereka melakukan customer creation dan generating revenue. Jadi mulai melakukan generating revenue-nya di program yang ketiga di BTP IP. Nah, kemudian program yang keempat itu adalah Upward. Di sini tim startup diharapkan sudah bisa melakukan scale up bisnisnya.
Oke, jadi di sini terlihat dua program yang pertama itu masuk ke early stage incubation program, itu hanya dibuka untuk mahasiswa, lalu dua program yang terakhir yang BTPIP dan Upward itu masuk ke later stage incubation program, itu terbuka untuk internal dan eksternal, gitu ya. Nah, lalu di atasnya ini ada FJIP. Tadi ya, video yang setelah pra-inkubasi kalau nggak salah ya. Nah, jadi FJIP ini adalah program Faculty Joint Incubation Program. Jadi, FJIP ini terbuka untuk mahasiswa, ya, hanya untuk mahasiswa. Tetapi berbeda dengan WRAP 1 dan WRAP 2, FJIP ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, tidak terbatas semester 6 dan semester 7. Gitu ya. Jadi nanti pada saat mau mengikuti program FJIP, mahasiswa akan dilakukan tadi ya seperti dalam video juga ya, mereka akan dilakukan assessment SRL-nya gitu. Jadi ketika misalnya setelah assessment diketahui bahwa mereka itu masih ada di tahapan startupnya itu masih dasar gitu ya, nanti peserta FJP ini akan dititipkan ke program WRAP Entry 1. Atau ketika misalnya mereka itu ternyata sudah mulai berjualan gitu ya, produknya sudah tervalidasi, sudah ada konsumen, sudah mulai ada pendapatan, nanti peserta tim startup tersebut akan dititipkan ke BTPIP. Dan tidak menutup kemungkinan gitu ya, tim startup yang ada di semester 1 sampai semester 5 ataupun semester 8 itu, ternyata mereka malah sudah besar gitu ya, bisnisnya sudah besar sehingga yang perlu dilakukan hanya scale up gitu. Nah, nanti tim startup tersebut akan kita titipkan ke program Upward. Begitu ya. Nah, lalu ini program baru nih di tahun ini gitu ya, ada pra-inkubasi dan post-inkubasi gitu ya. Nah, pra-inkubasi sendiri tadi ya seperti dijelaskan juga dalam video, ini adalah program yang harus diikuti oleh semua peserta mahasiswa yang mulai melakukan program inkubasi bisnis di BTP. Jadi ketika mereka mau masuk FJIP maupun WRAP, nanti kita akan melakukan pra-inkubasi dulu. Jadi pra-inkubasi itu sebetulnya merupakan serangkaian event gitu ya. Nanti akan ada business idea competition, lalu kemudian nanti juga ada Enterweek, di mana Enterweek itu nanti akan ada pameran, lalu juga ada workshop, ada seminar gitu ya, serangkaian event yang intinya sih ingin memunculkan keinginan mahasiswa untuk memiliki startup gitu ya. Dan nanti rangkaian dari pra-inkubasi ini akan diakhiri dengan matchmaking. Jadi nanti di matchmaking ini para mahasiswa yang sudah punya startup maupun belum punya startup, plus juga tadi disampaikan dosen maupun staff gitu ya, boleh nanti ikut dalam gabung gitu ya, kumpul dalam acara matchmaking yang akan dilakukan selama 2 hari gitu ya rencananya. Nah, nanti mahasiswa yang sudah punya tim ataupun belum punya tim, yang sudah punya ide maupun belum punya ide boleh gabung di situ. Jadi nanti tujuan dari matchmaking itu adalah akan ada startup gitu loh. Yang tadinya sudah punya tim, mungkin saja nanti ketika ketemu dengan orang lain di acara matchmaking itu jadi berubah timnya gitu ya. Tapi tujuannya adalah dalam acara matchmaking itu adalah menghasilkan startup yang tadi sudah lengkap komponen 3H-nya. Hacker, hustler, dan hipster gitu ya. Jadi bisa saja nanti tim startup yang nanti masuk ke program FJIP maupun ke program WRAP 1 terdiri dari beberapa fakultas gitu loh. Jadi kami harapkan nanti tim startup itu sudah lengkap hipster, hacker, dan hustlernya gitu ya. Tidak perlu dari satu fakultas yang sama, bisa dari berbagai fakultas. Jadi nanti di acara matchmaking itu yang sudah punya ide bisa mengungkapkan idenya gitu ya, narikin teman-temannya dari fakultas yang lain atau dari tempat yang lain, dari prodi yang lain, dan akhirnya nanti kita akan assess gitu ya. Ketika si timnya sudah lengkap 3H-nya, oke, kita bisa masukkan ke program FJP ataupun ke WRAP Entry 1.
gitu. Nah, kemudian program lainnya gitu ya, program tambahan lainnya di luar program inkubasinya sendiri adalah pos inkubasi. Jadi di pos inkubasi ini kita pesertanya adalah semua peserta program yang aktif yang sedang berjalan maupun yang alumni yang sudah lulus dari program inkubasi BTP sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tujuannya di pos inkubasi ini kita ingin membuat satu komunitas startup gitu di Telkom University gitu ya. Nah, nanti kegiatannya macam-macam, bisa dilihat di layar. Nanti ada coaching klinik, terus kemudian kita juga akan melakukan event-event dengan partner kita gitu ya, dengan kolaborator kita, sehingga nanti para startup ini bisa saling ngobrol, bisa saling kerjasama, bisa saling nanya gitu ya di situ. Nah, kemudian kita juga saat ini sudah mulai rutin melakukan morning coffee gitu ya, jadi bisa hari kerja maupun weekend gitu ya, kita ajak kumpul para startup ini, startup community ini, terus kita ajak ngobrol, mereka juga kadang-kadang minta dipanggilin narasumber gitu ya, nanti kita panggilkan narasumbernya gitu ya. Dan ya itu, jadi seperti apa ya, seperti seminar tapi lebih informal, jadi lebih enak kalau mau nanya gitu loh, seperti itu kegiatan morning coffee. Lalu kemudian nanti di pos inkubasi juga ada business matching gitu ya, jadi di business matching itu nanti semua tim startup yang sudah kita lakukan inkubasi gitu ya, yang aktif gitu, nanti akan kita matchingkan dengan investor. Jadi nanti di kegiatan itu kita akan undang para perusahaan atau visi gitu ya ke situ, sehingga nanti mereka bisa mendengarkan pitchingnya teman-teman startup, dan mudah-mudahan nanti bisa ada deal bisnis gitu ya, deal bisnis. Lalu kemudian di pos inkubasi juga kita maintain engagement kita di media sosial gitu. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya 4 program utama kita, RAP Entry 1, RAP Entry 2, BTPIP Upward, lalu kemudian juga ada FJIP yang tadi sudah disampaikan, itu akan berkolaborasi dengan fakultas, dan awalan dan akhirannya adalah pre-inkubasi dan post-inkubasi. Oke, lanjut, boleh? Nah, ini adalah agenda kita 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi saat ini kita sudah melakukan seleksi untuk Upward, dan Upward itu nanti akan berlanjut sampai bulan Oktober gitu ya proses inkubasinya, dan bulan November itu nanti adalah graduation-nya gitu ya. Lalu untuk FJIP ini kita sudah akan mulai persiapan gitu ya. Untuk FJIP kita melakukan pra-inkubasinya nanti akan dimulai di bulan September, tapi nanti pendaftarannya akan kita mulai di bulan Agustus. Nanti detailnya bisa dilihat di slide berikutnya ya. Kemudian nanti FJIP juga akan dimulai mulai bulan Agustus, tadi ya sudah sampaikan. Lalu seperti disampaikan juga oleh di video gitu ya, RAP Entry itu nanti akan dimulai di semester 6 ya. Semester genap, sehingga nanti kita akan mulai pra-inkubasinya di bulan November untuk RAP yang 1 tadi ya. Lalu kalau post-inkubasi, karena memang kegiatannya berjalan setiap bulan ya, terutama morning coffee itu akan berjalan sepanjang tahun. Lalu BTPIP juga saat ini sedang berjalan. Saat ini BTPIP bekerja sama dengan Kemenkop UKM gitu ya, sudah mulai masuk tahap mentoring gitu ya, sebentar lagi graduation. Oke, selanjutnya, nah ini adalah keuntungan-keuntungan gitu yang akan didapatkan oleh para peserta startup yang diinkubasi di BTP ya. Tentu saja nanti mereka akan mendapatkan mentor, dedicated mentor gitu ya. Mentornya akan disiapkan, akan dipilih sendiri oleh para startup berdasarkan kebutuhan mereka gitu kan ya. Nah, kemudian selain mentor juga nanti ada coaching ya, ada coach. Jadi biasanya nih teman-teman Bapak Ibu, mentor itu tuh dari pihak eksternal ya.
Jadi kita memang biasanya menggunakan bantuannya para profesional di luar sana gitu ya, yang memang punya keahlian di bidangnya masing-masing, bidang pemasaran, product development, dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian kalau coach itu adalah dari BTP gitu ya. Jadi dari BTP itu ada beberapa orang coach yang nanti bisa diajak ngobrol sama tim startup untuk apa ya, melihat perjalanan inkubasinya gitu loh. Ya, sehingga mereka bisa stay on track lah kira-kira gitu. Nah, kemudian benefit yang lainnya adalah working space ya. Ada beberapa working space yang bisa digunakan oleh teman-teman startup di BTP gitu ya. Lalu workshop, kemudian funding dan legal support itu nanti akan kita berikan khusus bagi startup-startup yang memang hasil monefnya dalam kriteria tertentu lah gitu ya. Lalu kemudian tentu saja networking gitu ya, dan business matching tadi sudah saya sampaikan. Oke, lalu berikutnya ini adalah coworking space ya, tempat teman-teman startup bisa bekerja dan juga sekaligus juga tempatnya teman-teman di inovasi dan inkubasi bisnis berkantor gitu ya. Nah, jadi memang kita sengaja gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, saat ini staff di unit inkubasi bisnis itu memang menempati coworking space sehingga nanti teman-teman startup bisa langsung berinteraksi. Jadi kita ingin memang engagement-nya tinggi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nanya, konsultasi segala macam dengan kita di sini, plus mereka juga bisa bekerja di sini maupun menggunakan ruangan rapat kita gitu. Ada beberapa ruangan rapat di gedung coworking space ini yang bisa menampung 4 sampai 6 orang gitu. Seperti itu. Tapi jangan lupa ketika teman-teman startup ingin meeting dengan peserta yang agak lebih banyak, misalnya mungkin teman-teman ngundang perusahaan dari luar misalnya gitu ya. Di BTP juga masih ada beberapa ruang rapat yang kapasitasnya lebih besar dari ini gitu ya. Jadi bisa langsung nanti berkoordinasi saja dengan kita di sini gitu ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya saya akan bahas sedikit lebih detail mengenai FJIP ya, Faculty Joint Incubation Program. Jadi terima kasih banyak untuk para PIC gitu yang kita sudah beberapa kali berkoordinasi gitu ya. Jadi FJIP ini kan memang baru 1 kali dilakukan, lalu untuk yang berikutnya ada sedikit revisi-revisi gitu ya. Terima kasih banyak kemarin-kemarin sudah ada Pak Fajar gitu ya, lalu kemudian ada Pak Imanuddin Hasbi, terus juga ada Pak Rikman juga datang ya, dan ada beberapa ibu bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Terima kasih atas bantuannya. Jadi saat ini Faculty Joint Incubation Program itu ada beberapa perubahan gitu ya. Boleh di next. Nah, jadi saat ini untuk periode saat ini dan 2025 gitu ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya. Desain program, event promotion, lalu curation itu nanti akan kita lakukan bersama ya, BTP dan fakultas. Tetapi seperti juga disampaikan di video gitu ya, untuk mentoring nanti akan kita akan kita minta pihak fakultas untuk mengambil peran yang cukup besar di situ gitu ya. Kenapa? Ya karena Faculty Joint Incubation Program ini kan memang program inkubasi yang bekerja sama antara BTP dan fakultas gitu ya. Lalu fakultas juga dirasa lebih memiliki kemampuan teknis gitu ya untuk mengembangkan startup-nya. Sehingga nanti mentoringnya kita berikan kendalinya di pihak fakultas. Tetapi nanti coaching di paling bawah nomor 10 itu akan dilakukan oleh pihak BTP. Lalu kemudian BTP juga nanti akan memfasilitasi workshop dan networking, kemudian coworking space-nya juga bisa memakai fasilitas di BTP, dan tentu saja jika di fakultas juga ada gitu ya, bisa memakai fasilitasnya fakultas. Kemudian BTP juga akan membantu dalam hal pemasaran gitu ya, dan monitoring evaluasi. Monef-nya itu nanti akan dilakukan bersama-sama antara
BTP dan juga fakultas. Jadi disampaikan lagi bahwa FJIP itu adalah program bersama antara BTP dan fakultas yang intinya ingin memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat untuk memiliki startup, tetapi bukan di semester 6 dan 7 gitu loh. Jadi bebas dibuka untuk semua semester, khusus untuk periode yang besok gitu ya, itu nanti akan berdiri sendiri, tetapi periode berikutnya mulai tahun depan FJP ini seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kemudian nanti akan dititipkan kepada program-program 4 program BTP yang utama tadi, Wrap Entry 1, BTP Wrap Entry 2, BTP IP dan Upward gitu ya. Oke, kemudian adalah timeline ya untuk FJP. Nah, ini FJP, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, dan teman-teman juga bisa lihat semuanya. Jadi pada tanggal 25 Juni yang lalu kita sudah melakukan evaluasi antara BTP dengan FJP untuk pelaksanaan FJP yang sebelumnya. Kemudian hari ini kita melakukan sosialisasi program kepada seluruh sivitas di TLU gitu ya, untuk memberikan informasi baru lah, karena memang ada beberapa perubahan untuk program-program inkubasi bisnis di BTP gitu ya. Nah, kemudian nanti bagi teman-teman yang tertarik gitu ya, belum di semester 6, belum semester 6 memang ya, karena besok kan semester ganja. Jadi untuk teman-teman yang misalnya baru semester awal tapi ingin punya startup gitu ya, nanti bisa mulai daftar nih di tanggal 1 sampai 30 Agustus untuk matchmaking gitu. Jadi nanti teman-teman kalau belum punya grup gitu ya, belum punya tim startup, nggak usah takut gitu ya. Karena nanti kita juga akan kumpulin nih teman-teman yang sudah punya tim maupun yang belum punya tim. Terus nanti teman-teman bisa matchmaking gitu ya, bisa saling kenalan gitu ya. Terus nanti kita buat lagi tim yang baru gitu. Nah, kemudian nanti setelah matchmaking, pendaftarannya itu sampai 30 Agustus, tetapi kegiatan matchmaking-nya sendiri akan dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 September ya. 2 hari, dan ini juga di weekend gitu. Jadi teman-teman bisa full ikut serta di situ. Dan dan matchmaking ini juga bisa terbuka untuk dosen dan staf ya, yang punya ide bisnis kemudian membutuhkan tim startup gitu. Jadi bisa scouting juga di situ gitu ya. Nah, kemudian nanti mulai onboarding FJIP-nya pada tanggal 30 September. Nah, pada tanggal 30 September ini pun nanti kita akan melakukan assessment startup. Sudah masuk di SRL mana sih gitu ya. Sehingga nanti kita bisa memberikan treatment yang pas gitu loh buat teman-teman tim startup. Nah, kemudian planningnya adalah nanti di bulan Oktober itu akan ada workshop 1, November workshop 2, dan Desember workshop 3. Temanya apa? Ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi nanti kami BTP akan berkoordinasi dengan PIC fakultas gitu ya, untuk melihat kebutuhan para tim startup saat itu tuh mengenai apa sih. Lalu nanti workshop itulah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian nanti di bulan Januari juga ada workshop 4 dan Monef-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian program yang kedua adalah program Wrap Entrepreneurship. Jadi ini ada versi ketiga gitu ya. Jadi memang Wrap Entry itu sudah beberapa kali periode kita lakukan. Nah, dalam periode-periode tersebut kan tentu saja kita melakukan evaluasi gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini Wrap Entry kita revisi lagi gitu ya, berdasarkan evaluasi sebelumnya juga permintaan dari pihak prodi gitu. Jadi kalau sebelumnya Wrap Entry itu kan dimulai di semester 7 gitu ya. Jadi semester 7 dan 8 ternyata ada info gitu ya dari prodi ke BTP yang menyampaikan bahwa ternyata ada mahasiswa yang sebetulnya ingin ikut kegiatan Wrap Entry gitu ya. Tetapi akhirnya mereka tidak lanjut karena mereka ingin lulus cepat gitu, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kami pun merevisi, sehingga Wrap Entrepreneurship ini kita mulai dari semester 6.
Jadi Rap Entre 1 semester 6, Rap Entre 2 semester 7 gitu ya. Nah, hal-hal yang akan dilakukan dalam setiap programnya bisa dilihat di layar, tadi juga sudah saya sampaikan di depan gitu ya. Dan nanti teman-teman ini berbeda dengan kegiatan Rap Entre sebelumnya yang masuk ke kelas gitu ya, masuk ke kelas lalu ya seperti kuliah pada umumnya lah kalau Rap Entre sebelumnya. Nah, kalau Rap Entre yang baru itu nanti akan seperti program inkubasi bisnis pada umumnya. Jadi tidak masuk ke kelas, tidak ada kehadiran kelas yang sampai 16 kali pertemuan gitu, nggak ada. Tapi kita akan melakukan mentoring dan coaching yang memang terjadwal gitu ya, yang memang teratur gitu, diatur jadwalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah selesai Rap Entre 1 maupun Rap Entre 2, BTP akan mengeluarkan Certificate of Completion gitu ya, seperti itu. Nah, nanti sertifikat ini kemudian bisa dibawa ke prodi untuk kemudian dilakukan konversi sampai ke 20 SKS gitu ya. Jadi untuk masing-masing Rap Entrepreneurship, keduanya bisa dikonversi sampai 20 SKS. Kenapa? Karena di RPS yang kita susun memang kegiatannya dibuat sepadat itu gitu ya, sehingga menurut kami bisa dikonversi sampai 20 SKS. Tetapi nanti proses mengkonversinya kan memang dikembalikan lagi ke prodi gitu ya. Jadi silakan prodi mau mengkonversi sampai 20 SKS atau mungkin kurang dari itu. Nanti prodi sendiri yang akan melakukan judgement-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu beberapa perbedaan antara Rap Entrepreneurship sekarang dengan yang sebelumnya. Sebelumnya masuk kelas, sekarang tidak, tapi melakukan coaching, mentoring, workshop, networking, dan seterusnya itu selayaknya di program inkubasi di BTP lainnya seperti itu. Oke? Lalu sebelumnya di semester 7-8, saat ini semester 6 dan 7. Lalu ini adalah timeline untuk Rap Entre, jadi kita akan mulai open registration-nya di bulan Oktober. Ini tuh karena kita akan melakukan pra-inkubasi dulu ya, pra-inkubasi yang kemudian akhirnya itu adalah di matchmaking gitu ya. Nah, kemudian nanti mulai seleksinya di bulan Desember, kemudian mulai onboarding-nya di bulan Februari di semester ke-6 gitu. Nah, kemudian nanti tim startup mahasiswa kemudian melakukan kegiatan inkubasinya gitu ya. Dan kemudian di bulan Juni akan dilakukan evaluasi MONEF ya. MONEF untuk Rap 1. Kemudian di bulan September akan dilakukan onboarding untuk yang Rap keduanya gitu ya. Dan MONEF-nya nanti di bulan Januari. Kemudian graduation-nya, kelulusannya untuk program Rap 1 dan Rap 2 adalah di bulan Februari tahun 2026. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang berarti ada di semester 4 mau masuk semester 5 di semester depan gitu ya. Kemudian tertarik ingin punya tim startup, ingin punya bisnis sendiri gitu. Nah, boleh nanti dilihat-lihat nih nanti sering-sering cek ke Instagramnya BTP, WhatsApp, WhatsApp bisa, YouTube juga, ke website kita juga gitu ya. Dekat-dekat bulan Oktober untuk daftar ke entrance. Buat teman-teman di semester lainnya gitu ya, mau semester misalnya sekarang mau masuk semester 3 gitu, mau ikutan ini boleh juga, tapi nanti teman-teman masuknya ke FJIP ya, bukan ke RAP. Oke, lanjut. Nah, tadi dua FJIP dan RAP itu adalah Early Stage Incubation Program ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Later Stage Incubation Program di BTP ya. Yang pertama adalah Bandung Technopark Incubation Program. Ini tadi untuk yang SRL-nya 5 dan 6 ya. 6 dan 7, sorry ya. Nah, itu. Jadi, silakan lanjut. Jadi kegiatannya sih tidak jauh berbeda dengan incubation program yang lainnya. Hanya di tahun ini yang sekarang sedang berjalan, BTPIP itu kita berkolaborasi gitu ya dengan Kemenkop UKM, sehingga rangkaian programnya adalah seperti ini.
Dimulai dari seleksi, bootcamp, coaching klinik, demo day, dan networking. Lalu setelah seleksi itu dan yang sekarang sedang berjalan adalah inkubasi terhadap 21 startup. Nama-nama startupnya bisa dilihat di layar juga sama teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah timeline untuk yang kemarin sudah berjalan ya. Jadi sekarang kita di bulan Juli, jadi kegiatannya itu adalah sekarang sedang di mentoring, coaching. Sebentar lagi Monef, lalu networking sih sudah berjalan ya karena sudah ada beberapa event termasuk morning coffee juga yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian untuk BTPIP tahun 2024 itu nanti akan selesai di bulan Agustus bulan depan. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah Upward ya. Jadi Upward itu tadi ya, SRL-nya 89 untuk para startup. Jadi inputnya itu adalah startup yang sudah punya pendapatan tapi masih kecil misalnya gitu ya. Lalu kita ingin meningkatkan startup ini agar mereka scale up gitu ya, sehingga pendapatannya bisa terus meningkat, bisa nambah nambah cabang juga misalnya kayak gitu ya, jadi scale up bisnisnya. Oke, lanjut. Nah, timeline di tahun 2024 ini kemarin kita sudah melakukan seleksi di bulan Juli, lalu di bulan ini juga kita akan mulai bootcamp 1 dan mentoring ya. Jadi sudah kemarin kita sudah melakukan seleksi, kemarin itu sekitar 14 startup yang yang melamar gitu ya, yang ingin ikut ke programnya Upward, tetapi ya kemungkinan hanya 3-4 startup yang akan kita inkubasi di program Upward ini. Jadi tujuan akhirnya adalah seperti yang tadi selalu saya sampaikan di Upward ini adalah scale up bisnis ya, sehingga nanti pendapatannya bisa terus bertambah. Lalu nanti di bulan Agustus ada Monef ya, kemudian lanjut mentoring dan coaching klinik, untuk kemudian Monef terakhirnya adalah di bulan Oktober, dan nanti di bulan November itu demo day, graduation, dan juga business matching gitu ya. Jadi nanti ketika program Upward ini selesai juga akan kita buatkan acara business matching yang tadi mempertemukan antara startup dengan para investor ya, dengan bisnis-bisnis mitra kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sekilas informasi mengenai pos inkubasi, tadi sudah disampaikan. Jadi ini bisa diikuti oleh semua peserta inkubasi kita yang masih aktif maupun yang sudah alumni gitu ya, yang intinya sih ingin membentuk komunitas startup di Teliu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini sekedar informasi ya buat teman-teman di sini dan juga buat Bapak Ibu semua. Ini adalah data mengenai startup kita dari tahun 2015 sampai 2024 yang masih aktif gitu. Jadi dari program BTPIP total startup yang sudah diinkubasi adalah 98. Ketika kita kurasi gitu ya, kita identifikasi lagi, ternyata yang masih aktif hanya 43. Lalu dari Urap Entre yang sudah berjalan 3 kali, kita sudah menginkubasi 47 startup dan yang masih aktif sampai sekarang adalah 10 startup. Lalu dari FJIP kita sudah menginkubasi 18 startup di yang lalu ya, karena baru 1 kali. Lalu yang masih aktif adalah 12. Dan untuk program Upward ada 10 startup yang sudah diinkubasi dan yang masih aktif sampai sekarang adalah 9 startup. Jadi total startup yang sudah kita inkubasi adalah 160 ya, yang tanpa duplikasi gitu ya. Dan sampai sekarang yang masih aktif itu adalah 62, sehingga success rate untuk startup kita adalah 38. Jadi startup yang masih aktif itu 38% sampai sekarang. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita selalu berusaha untuk mengupayakan gitu ya, agar jumlah startup yang aktif ini bisa lebih meningkat gitu ya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan
meningkatkan kualitasnya. Jadi makanya tadi saya sampaikan kemungkinan besar untuk program Upward saat ini juga tidak terlalu banyak kita ambil gitu, karena kita ingin meningkatkan kualitasnya sehingga bisa membuat mereka lebih sustain gitu ya, lebih tahan lama lah, kira-kira kayak gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, dari startup yang masih aktif, ini adalah kita kelompokkan berdasarkan beberapa sektor ya. Ada beberapa sektor, aquaculture, agriculture, innovation technology, lalu green business, dan healthcare. Dan ini adalah nama-nama startupnya yang masih aktif. Nah, jadi semoga gitu ya teman-teman maupun Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa masuk nih nama startupnya ke dalam list di sini. Jadi bisa kita bawa nih kemana-mana, karena ini nama-nama startup ini juga udah dibawa ke Kemenkop, ke kementerian-kementerian yang lain lah gitu, sehingga mereka juga masih engage gitu ya. Salah satunya kemarin itu terakhir ada startup kita yang mendapatkan hibah ke Jepang gitu ya, karena mereka pernah melakukan proses inkubasi di BTP yang bekerja sama dengan Kemenkop UKM gitu, seperti itu. Jadi tujuan kami di BTP untuk para startup di Telkom University adalah membentuk startup yang sustain gitu ya, yang bisa sampai SRL 9 gitu lah, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti bisa bermanfaat buat startupnya sendiri, buat TLU, dan juga buat lingkungan kita, sekitar kita. Seperti itu. Baik, sepertinya itu saja ya yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, mengenai program inkubasi bisnis di Bandung Teknopark untuk Telkom University gitu. Kemudian acaranya saya kembalikan lagi ke Ibu Yuli, silahkan. Oke, terima kasih Ibu Happy, panjang lebar karena kita banyak banget nih programnya. Sambil Bu Happy istirahat dulu sebentar, mungkin teman-teman kita sekarang masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, para pimpinan atau perwakilannya, dan para mahasiswa nih yang mau tanya dari penjelasan yang tadi panjang lebar itu mungkin masih kurang jelas atau ada hal spesifik yang mau ditanyakan, mangga silahkan utarakan, boleh lewat chat atau boleh by raise hand dulu. Nanti kita akan interaktif tanya jawab aja gitu ya. Oke, sudah ada beberapa. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mau mengingatkan dulu teman-teman dan Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada link presensi untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa isi. Silahkan. Nah, itu ada link ininya ya, form untuk presensinya. Kemudian informasi-informasi yang hari ini disampaikan, insya Allah sudah ada di beberapa fasilitas yang sudah kami sediakan. Di antaranya ada Linktree, ada website, kemudian ada YouTube, ada Instagram, atau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa menghubungi hotline Bandung Teknopark, atau juga bisa langsung kontak ke WhatsApp-nya Inkubasi Bisnis BTP, itu ada di 0822 1790 0540. Belum masukin ke sini ya, nanti ditambahin. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini juga sudah hadir Ibu Lina Tadi Andiani atau Bu Dea. Beliau adalah Asman dari bagian early stage ya. Karena di bagian inkubasi bisnis ini dibagi dua bagian, ada yang early stage dan ada yang later stage. Ada juga Ibu Eni Widaryati sudah hadir juga. Beliau adalah Asman untuk bagian later stage. Di tadi beberapa programnya ada BTPIP, Upward, dan juga untuk kegiatan pos inkubasi. Ya, mungkin yang sudah tersedia ada video-video sosialisasi untuk tahap early stage ya Bu Dea ya, yang sudah kita buat ya. Itu sudah tersedia di YouTube Bandung Teknopark. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengulang lagi ya video kegiatannya di YouTube-nya Bandung Teknopark. Oke, kita akan bacakan yang chat, tapi sebelumnya yang raise hand ya. Jadi yang interaktif dulu. Boleh, siapa? Yang pertama?
Belum ya? Tadi ada raise hand, tapi nggak ada lagi raise hand-nya. Langsung aja di kolom chat ya. Dibacakan dulu yang dari Lulu. Izin bertanya Bu, saat ini saya semester 4 menuju semester 5. Apakah program yang bisa saya ikuti untuk semester 5 adalah FCIP? Dan apakah bisa ketika saya semester 6 bisa mengikuti program Rap Entre 4 sampai 6 jika sudah bisa melewati Rap Entre 1-3? Terima kasih sebelumnya. Oke. Dibacakan dulu langsung jawab atau satu langsung jawab nih Bu Happy, Bu Dea? Kita langsung jawab aja ya. Langsung jawab nggak Bu? Oke. Nanti Mbak Dea nambahin ya, tambahin ya. Oke, makasih ya Lulu untuk pertanyaannya. Jadi kelihatannya memang Lulu tuh ini banget ya, berminat banget untuk punya startup ya. Udah punya bisnis belum sekarang Lulu kalau boleh tahu? Boleh ini apa open mic-nya, terus kita langsung diskusi gitu. Baik, Ibu izin jawab. Untuk Hmm. saat ini saya belum memiliki startup. Belum punya ya? Oke. Oke, jadi nanti berarti Lulu ini kalau misalnya pengen langsung gitu ya ikutan program inkubasi di semester besok, berarti semester 5 ya, berarti bisa ikut FJIP kan? Nah, sebelum FJIP tadi kan udah disampaikan, nanti Lulu bisa ikut pra-inkubasi dulu, matchmaking dulu gitu ya. Matchmaking itu nanti yang pendaftarannya dibuka 1 sampai akhir Agustus. Dari satu bulan Agustus itu nanti dibuka matchmaking. Nah, kemudian nanti Lulu tuh diharapkan gitu ya Lu ya, nanti ketika pas matchmaking Lulu bisa membentuk startup tuh, karena kan nanti kita harap gitu ya, bukan cuma Lulu yang nanti yang datang ke matchmaking, nanti banyak mahasiswa dari fakultas lain tuh kumpul, terus nanti ngobrol gitu loh. Lulu kan ketika sekarang nih punya keinginan untuk masuk program inkubasi, berarti kan udah ada kebayang lah pengen punya bisnis apa gitu ya Lu ya. Nah, nanti ngobrol-ngobrol tuh di acara matchmaking. Nanti diharapkan Lulu itu bisa ketemu sama teman yang satu frekuensi gitu loh Lulu. Satu frekuensi yang terutama sih dari tadi ada hacker, hipster sama hustlernya. Kalau boleh tahu Lulu dari fakultas apa? Saya dari Fakultas Komunikasi Bisnis, Ininya apa? Administrasi Bisnis. Ih, kamu sekarang di Fakultas Ekonomi Bisnis, Lulu. Udah ganti. Bukan di FKB lagi, Belum bisa move on. FKB sekarang. Jadi selamat datang di fakultas saya ya. Ya, jadi mungkin berarti Lulu itu kalau lihat dari prodinya perannya bisa di apa Mbak Dia? Eh Di ini ya, Hassel. hustler ya. Nah, nanti Lulu diharapkan di acara matchmaking itu bisa ketemu sama hacker dan hipsternya gitu loh. Nah, nanti apa yang sefrekuensi gitu ya, yang ngerasa bahwa ide bisnisnya Lulu nih bisa nih saya ikutan cocok juga dengan saya gitu Lulu. Nah, kalau misalnya ternyata pengen bener-bener besok nih, nanti Lulu ikut FJIP. Jadi nanti dari fakultas FEB berarti nanti ya Lulu ya, nanti akan ada dapetin mentoringnya. Terus nanti dari BTP nanti Lulu akan dikasih coaching, workshop dan seterusnya lah ya. Bisa nanti kerja juga di coworking space kita. Nah, terus karena ini mungkin belum ada kan tim startupnya ya, belum punya bisnisnya juga, jadi kemungkinan besar Lulu tuh masih di tadi ya stage yang awal ya Lulu ya. Mungkin masih SRL-nya 1 lah gitu. Nanti selama FJIP itu diharapkan sih bisa nambah gitu loh. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, nanti kan berarti 1 semester nih, semester 5 Lulu FJIP. Diharapkan sih sampai SRL 3 gitu kan ya Lulu ya. Tapi berikutnya di semester genap, yang ketika lulus semester 6, UREP-nya kan baru UREP 1 kan ya Lulu ya. Maksudnya kan gitu ya. Nah, apakah bisa kamu lanjut ke rep 2? Nah, sayangnya saat ini belum bisa Lulu. Karena rep 1 dan rep 2 itu dijalankan secara sequential gitu loh. Secara bertahap, tidak paralel. Jadi, kalau misalnya nanti ketika selesai FJIP, terus kemudian Lulu itu kita assess ternyata SRL-nya udah 3, yang bisa dilakukan sama Lulu ya nanti lanjut di FJIP gitu ya, untuk nanti meningkatkan SRL-nya
sampai SRL untuk yang tahap 3 untuk BTPIP, atau nanti Lulu ya menunggu dulu gitu ya, menunggu juga tapi kan nggak diem kan, tetap ada nanti mentoring, tetap ada coaching, tetap ada, lalu nanti lanjut ke UREP 2 yang di semester 7 begitu kayaknya. Nah, Bu Dea mungkin ada tambahan nggak? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Happy untuk penjelasannya. Sebenarnya udah garis besarnya sudah dijelaskan ya oleh Bu Happy gitu ya. Jadi untuk Lulu, memang kalau misalkan nantinya ingin mendaftar, itu memang kita sarankan dulu untuk mengikuti pendaftaran pra-inkubasi ya. Yang mana nanti pra-inkubasi itu registrasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus seperti itu. Jadi nanti dari situ akan di-assess. Nanti tim Lulu itu atau Lulu sendiri nanti akan mendapatkan tim ya. Dan setelah itu juga bisa lanjut masuk dulu ke FJP gitu. Jadi nanti di FJP akan diketahui SRL-nya tim Lulu itu ada di SRL berapa. Kalau misalkan kejadiannya adalah yang seperti ditanyakan oleh Lulu gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba saya ini sebenarnya bisa masuk ke SRL 4 yang mana itu ada di rep kedua. Nah, itu. Jadi nanti Mangga Lulu itu selama proses FJP, karena FJP itu untuk yang tahun ini itu tidak paralel dengan rep ya. Jadi artinya untuk FJP yang sekarang ya itu diselesaikan dulu. Semoga aja dengan melalui FJP SRL timnya Lulu bisa bertambah seperti itu. Nah, nanti dari pertambahan ini tergantung bisa masuk langsung ke stage-nya BTPIP atau yang later stage gitu ya, atau memang harus masuk dulu ke program REP. Nah, untuk yang program REP memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Happy ya bahwa sifatnya itu sekuensial karena ini memang bagian dari MBKM internal seperti itu. Jadi memang persyaratannya harus diawali dengan yang program yang REP Entra 1, kemudian baru yang REP Entra 2 karena dia sifatnya tidak paralel. Seperti itu. Itu sih tambahan dari saya, Bu Happy. Gimana, Lulu? Apa sudah jelas? Terima kasih Bu Happy dan Bu Lina sudah jelas. Terima Hmm. kasih. Oke, kita tunggu ya pendaftarannya di bulan Agustus ya Lulu ya. Siap, Ibu siap. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Happy ya, Bu Dea. Izin bertanya, saya dari mahasiswa FIT, jika kita berperan sebagai investor kepada bisnis yang sudah ada, apakah diperbolehkan? Wah, orang kaya nih Bu. Dan untuk minimal investnya berapa? Kayaknya kalau investor mah datang langsung ke sini ya Bu ya. Gimana Bu Happy? Richard ya, Richard dari FIT. Prodi apa ya kalau boleh tahu? D3 Teknologi Telekomunikasi. Oke, jadi kamu memang sudah pernah beberapa kali invest gitu ke startup atau bagaimana? Enggak sih Bu, kemarin pernah buat bisnis, cuman lebih baik kayak bekerja sama sih, kayak saya nanam modal usaha ke mereka dan mereka yang jalanin gitu Bu. Oke. Kayaknya kalau masalah ini kita mendingan ngobrol langsung aja biar enak diskusinya ya. Jadi silahkan kita tunggu Richard ke kantor kita gitu ya. Kita ada di BTP, tahu kan Richard BTP ada di mana? Tahu Bu, tahu. Itu ya, yang gedung yang di itu tuh di background ya. Nah, tapi kita adanya di gedung D. Iya Bu, tahu. Ya, di Oke Bu. gedung Delta, lantai 2. Jadi Nah, silakan nanti saya boleh. ke BTP Bu. Kenapa? Jadi Iya. untuk menjawab pertanyaan saya itu saya harus ke BTP-nya langsung. Ya, jadi kita biar enak gitu. Oh Maksudnya ya udah. kamu mau invest dalam hal apa, berapa banyak, itu kan nggak mungkin dibahas di sini ya. Tapi kan seperti tadi saya sampaikan, nanti di BTP Oh. kita punya program yang tadi pos inkubasi, yang business matching itu loh, yang mempertemukan startup dengan investor. Nah, kalau kamu salah satu investor yang memang menurut kita bisa gitu, ya nanti kamu bisa ikut acara yang itu gitu loh. Bukan sebagai startup, tapi sebagai investornya gitu kan, why not ya nggak? Richard. Jadi boleh nanti silakan ngobrol, datang ke sini ngobrol dengan saya, dengan Bu Dea atau dengan Bu Eni gitu. Ya, Richard ya.
Oke, baik Ibu. Jadi kalau mau jadi investor, mangga lah, tentu saja kita akan menerima dengan tangan lebar lah gitu ya. Apalagi berarti kan kita punya satu visi yang sama lah ya untuk mewujudkan startup yang sustain gitu loh, Richard. Gitu ya. Oke, Baik Ibu, terima kasih. oke. Dicatat ya Oke. namanya Richard ya. Nanti kita Ya, cari. nanti Richard langsung ini ya, Kita private undang. chat ya. Heeh. Baik Ibu. Oke, terima kasih Richard. Selanjutnya dari Bu Siva. Halo Bu Siva, ini dari Teli Jakarta nih Bu, PTM Teli Jakarta. Izin bertanya Bu, untuk dapat mengikuti program pra-incubation, apakah ada persyaratannya? Oke, silakan Bu Dea. Iya, baik. Terima kasih Bu Happy dan juga Bu Siva untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk terkait syarat program pra-inkubasi seperti itu, untuk sekarang ini terbuka untuk umum. Jadi untuk sivitas akademika, khususnya mahasiswa yang masih aktif ya, Bu Siva, yang bisa mengikuti program pra-inkubasi. Selain mahasiswa, dosen maupun juga tenaga penunjang akademik pun juga bisa bergabung dengan syarat mereka yang memiliki ide bisnis yang ingin diimplementasikan seperti itu. Jadi memang untuk pelaksanaannya nanti tim itu adalah tim mahasiswa seperti itu, yang mana bisa disupport idenya dari tim dosen ataupun juga TPA seperti itu. Nah, untuk persyaratan ke yang lainnya adalah mahasiswa ataupun dosen TPA tersebut itu bisa dalam bentuk masih individu ya, ataupun juga bisa dalam bentuk tim. Jadi memang sudah ada tim terbentuk atau juga individu itu dipersilahkan. Jadi memang ini masih harapannya dengan pelaksanaan pra-inkubasi itu bisa membentuk timnya terlebih dahulu seperti itu yang memenuhi Triple H. Jadi bagi rekan-rekan ya, baik mahasiswa, dosen maupun juga TPA yang ingin bergabung membentuk startup seperti itu. Nah, itu bisa mengikuti terlebih dahulu pra-inkubasi ya, bisa mendaftarkan secara pribadi artinya individu seperti itu ataupun juga dalam bentuk yang sudah kelompok. Artinya kalau misalkan tim atau kelompok itu harapannya ingin membentuk tim building yang lebih kuat lagi. Taruhlah misalkan ada tim dari FEB ya, yang mana memang kuatnya di hustler gitu ya, tapi kebutuhannya di hipster maupun hacker. Nah, nanti bisa kita matchmaking kan pada saat acara pra-inkubasinya itu seperti itu. Itu Bu Siva untuk penjelasan terkait syaratnya. Apakah ini Bu ada yang perlu ditanyakan atau sudah bisa dipahami Bu? Gimana Bu Siva? Siap, terima kasih ya itu. Ya, Oke deh. terima kasih ya. Lanjut ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Suyatno ya. Program inkubasi ini ada pendanaan untuk pengembangan produk atau prototipe, khususnya produk yang perlu sertifikasi sebelum dipasarkan ke market. Gimana nih Bu? Mangga, Bu Happy. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak Suyarno ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan untuk benefit ya di slide yang benefit itu salah satunya kan ada funding dan legal support gitu ya. Tapi ada asterisknya gitu ya Pak ya. Jadi memang tidak diberikan kepada semua tim startup yang masuk ke program inkubasi kita, tetapi kita berikan berdasarkan hasil monef gitu loh Pak. Jadi nanti kita akan berikan funding. Masalah nanti fundingnya itu nanti akan akan dipakai untuk keperluan apa oleh tim startup itu nanti kita kembalikan lagi gitu ya. Kita kembalikan lagi ke para startupnya berdasarkan progres mereka gitu ya. Progres inkubasi mereka gitu Pak. Seperti itu. Ya, kalau untuk startup sih sepertinya seperti itu ya. Tetapi kalau tidak salah nih Pak ya, jadi di BTP itu kan memang selain inkubasi juga ada hibah inovasi ya Pak ya. Nah, di hibah inovasi itu memang nanti ada pendanaan-pendanaan yang salah satunya memang bisa dipakai untuk melakukan sertifikasi gitu Pak. Jadi bisa nanti mangga silahkan dipilah-pilah gitu.
Bapak nanti keperluannya di mana, apakah untuk startup atau untuk penelitian misalnya gitu ya. Lalu kemudian bisa mengikuti program yang cocok gitu. Jadi memang kita juga sudah melakukan koordinasi dengan para COE beberapa bulan ke belakang gitu ya, untuk menginformasikan mengenai program inkubasi kita yang bisa yang bisa dipakai oleh para COE untuk mengembangkan startupnya. Karena kan salah satu KPI-nya COE itu adalah membuat startup ya. Nah, jadi kita sudah menginformasikan bahwa di BTP itu ada beberapa program inkubasi, mulai dari yang sangat basic gitu ya, yang SRL-nya masih 1 sampai yang SRM-nya 9 sampai yang paling tinggi, yang bisa dipakai oleh para COE, oleh para dosen untuk mengembangkan startupnya. Produknya itu bisa dari hasil penelitian gitu ya, atau dari yaitu ide bisnis yang muncul ketika bertemu dengan target pasar, itu juga bisa. Tapi memang bagusnya untuk COE memang dari hasil penelitian dulu gitu ya. Tapi tentu saja tadi kita lihat ada produk market fit dan seterusnya seperti itu. Begitu Pak Suyatno, mungkin ada tambahan dari Bu Dea atau Bu Eni, silakan. Cukup mungkin ya, nanti bisa informasi selanjutnya bisa juga langsung datang ke BTP juga oke ya Bu ya. Oke, baik. Boleh. Main-main ke sini boleh Pak, kita discuss terkait hal tersebut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dava Fakhrudin Arozi. Izin bertanya Bu, apakah startup tersebut beroperasi di bawah naungan Telyu dan apakah Telyu bertindak sebagai investor yang membiayai startup tersebut? Oke, jadi startup tersebut beroperasi di bawah naungan Telyu itu maksudnya bagaimana ya? Boleh Mungkin dikonfirmasi? startupnya diklaim sama Telyu mungkin gitu ya Bu ya. Terus nanti dibiayainya oleh Telyu fundingnya dan lain-lain. Jadi memang startup yang kita inkubasi itu tentu saja kita akan klaim sebagai startupnya kita gitu kan, kayak tadi nanti akan muncul di tadi slide yang terakhir gitu ya, seperti itu. Lalu Telyu bertindak sebagai investor yang membiayai startup, ya tadi sudah disampaikan juga benefitnya adalah funding gitu ya. Walaupun funding ini tidak kita berikan kepada semua, tetapi kita berikan kepada startup yang memang kita rasa membutuhkan funding itu gitu loh, seperti itu. Jadi memang nanti Telio ada investnya lah ke startup seperti itu, Dava ya. Cukup ya, Cukup? Dava. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Ratna. Halo Bu Ratna, apa kabar? Lama nggak ketemu ya Bu Ratna. Bu Happy katanya. Bu Ratna, mana dong? Dibuka kameranya Bu. On cam dong Bu. Nggak dandan. Aku nggak dandan, gini aja boleh ya? Saya percaya Ibu tetap Bu cantik. Happy nih. Boleh ya? Aku Oke, ada Bu. loh. Oke, Bu, nggak apa-apa. Bu Happy, Bu Ratna nanya nih, program FJIP akan dikaitkan dengan InnoVillage atau enggak katanya. Mangga Bu. Oke. Maksudnya dikaitkan tuh gimana ya Bu ya? Enggak, soalnya kan gini Bu Happy. InnoVillage itu kan sebetulnya juga maksud saya bibit-bibit untuk startup lah ya. Jadi bisa lah gitu untuk bisa nantinya ke depan nggak tahu nanti tahapannya awal banget apa gimana. Kalau menurut saya, karena saya ikut InnoVillage udah 2 kali ya Bu ya, jadi adalah kelihatannya gitu ya, bukan apa namanya, nggak langsung jadi gitu loh Bu. Kemudian ada BUT kan Bu, BUT yang di YPT. Iya. Nah, kami juga waktu itu pernah ngobrol dengan Pak siapa tuh saya lupa, dari BTP juga, siapa lupa ya Bu ya. Manajer BUT itu siapa ya, lupa aduh, yang cowok. Pak Eko bukan Bu? Ya. Jadi sebetulnya kami dari sosial humaniora ya Bu ya, ada semacam kria segala macam. Itu kan juga bisa jadi startup juga gitu loh. Kira-kira ada kaitannya nggak nanti dengan BTP, dengan InnoVillage sebetulnya kan bisa atau gimana gitu. Saya sih kebayangnya gitu aja Bu Happy. Ya.
Iya Bu, memang sih kemarin juga kita sebetulnya sudah ada apa ya, rencana-rencana gitu ya untuk menginkubasi para pemenang di Innovillage. Ya, Tapi kan Innovillage itu kendalinya bukan di BTP ya Bu ya. Jadi oh, keputusan untuk akhirnya diinkubasi atau tidaknya bukan di kita, sehingga jadi kita sudah menyiapkan sebetulnya waktu itu program inkubasi untuk pemenang Innovillage, ya, ya. tetapi mungkin karena masalah timeline, masalah dan lain-lainnya gitu Bu, jadi tidak lanjut gitu ya Bu ya. Tetapi memang bagus sekali sih Bu, kalau misalnya pemenang Innovillage itu yang dirasa sangat-sangat berpotensi gitu Ya, untuk ya. dikembangkan startupnya diinkubasi di BTP. Ya, Jadi ya. di program yang BTPIP sekarang yang sekarang sedang kolaborasi sama Kemenkop itu juga ada Bu salah satu apa namanya jebolan Innovillage gitu ya. Jadi kalau nggak salah tuh binaan Ibu Ocha dari FIT gitu ya. Ya, 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 Namanya Ibu tuh Ocha. Redusel gitu Bu. Jadi Ya, ya. itu. Jadi itu setelah selesai Innovillage gitu kemudian mereka diinkubasi lagi di kita. Jadi Ya. memang prosesnya apa ya, tidak ngeklik ini loh Bu. Jadi Innovillage langsung nanti ini, tapi Innovillage selesai lalu masuk ke BTP gitu. Seperti itu Bu. Oh, Jadi mungkin nanti didorong saja oleh dosen pendampingnya gitu ya, oleh dosen pembimbingnya yang Innovillage kalau dirasa memang bagus banget nih punya potensi untuk dikomersialisasikan, silakan nanti disalurkan aja ke program inkubasi kita. Bisa di BTPIP atau Upward atau bahkan boleh di FJIP untuk masuk RAP 1 atau RAP 2 gitu, Bu. iya, karena kalau boleh cerita sedikit ya Bu Happy ya. Mhm. Jadi di tempat saya itu HKI-nya udah ada, nunggu HKI juga kan sebetulnya dengan bantuan BTP ya. BTP itu sangat membantu sekali ya. Kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan HKI merek kan gitu ya. Jadi kelihatannya mah jalur dari BTP kemungkinan dikaitkan dengan Innovillage menurut saya sepertinya ada gitu. Cuman kan kita juga sebagai dosen nggak paham gitu ya, ini wilayahnya siapa gitu loh Bu Happy. Jadi kelihatannya sih siapa tahu BTP mau gitu bikin pertemuan dengan apa ya, dengan Innovillage kemudian dengan kita sebagai dosen supaya nanti dapet gitu loh Bu Happy. Iya Bu, kalau untuk apa namanya pertemuan-pertemuan terkait FJIP kita sudah beberapa kali ya. Mangga silakan Bu kalau misalnya Ibu mau ngobrol gitu, mau diskusi mengenai program inkubasi, kita mah selalu ada di gedung D Ibu. Kalau misalnya mau lewat WhatsApp grup dulu boleh, lewat Japri Mm-mm. juga boleh gitu. Karena kita juga karena kan semangatnya kita memang selalu pengennya apa program inkubasi kita tuh memang benar-benar tepat sasaran gitu loh Bu. Jadi Mm-mm. ya continuous improvement lah. Makanya tadi juga disampaikan kan kita program yang tahun ini tuh ada 4. Ini tuh sebenarnya agak ada perubahan sedikit-sedikit lah dari program yang lainnya gitu loh Bu. Jadi Iya, iya. kalau misalnya seperti itu, hayu Bu, kita sangat-sangat terbuka untuk terus-terusan berdiskusi lah gitu ya, Mbak Dea gitu ya, untuk apa namanya perbaikan program-program kita gitu loh Bu. Iya, jadi sedikit lagi ya Bu Happy, 2 menit lagi. Ini kan Iya. saya juga sebenarnya kan basisnya di S2 ya, jadi saya tidak banyak berkecimpung di S1 sebetulnya ya. S2 Hmm. sekarang kita itu kan sebetulnya kan fast track-nya banyak ya, S1 plus gitu ya. Hmm. Yang sebetulnya pengalaman manajerialnya juga kurang, sehingga perlu yang namanya project based learning, kemudian apa namanya kurikulum baru juga sekarang itu kan tesisnya tidak lagi harus tesis kan gitu ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang benar-benar real sebagai solusi nyata di masyarakat, di mana gitu, yang ujung-ujungnya juga bisa jadi small business dan segala macam. Jadi menurut saya transformasi yang ada sekarang baik di S2, MM dan segala macam, sepertinya sih BTP bisa sebagai salah satu motor penggeraknya juga gitu loh Bu. Jadi kemarin saya bilang ke Bu Siska sebagai Kaprodi, yuk kapan-kapan kita undang yuk BTP yuk atau Innovillage ke MM gitu loh, khusus untuk permintaan DS2 manajemen gitu loh Bu Happy. Fast Oke. track ya, terutama ya fast track ya. Yang fast track itu kan sebetulnya kan mereka belum lulus S1 tapi lanjut S2 gitu loh Bu. Iya, Gitu iya, loh. betul. Jadi perlu benar-benar perlu
dikasih arahan karena kan mereka belum punya pengalaman kerja gitu, hanya melanjutkan dari S1 ke S2 gitu loh. Jadi sebetulnya project based learning dengan InnoVillage sangat-sangat bisa membantu mereka untuk bisa siap kerja gitu loh, Bu. Iya Bu, iya Bu, mangga Bu, untuk apa namanya diskusi mengenai program Faculty Joint Incubation Program kita selalu terbuka. Ya. Kalau untuk di S2 manajemen itu PIC-nya Bu Astri Bu. Jadi kalau di S1-nya itu Pak Fajar, S2-nya Bu Astri Gina. Oh. Gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol barengan kalau mau Ibu. Kalau Ibu mau atau Ibu juga ya Ibu juga ikut gitu di situ Bu gitu. Jadi kita kan karena kalau FJIP kan memang pastinya kan semua fakultas itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Jadi kan tentu harus ada tweak lah di apa setiap fakultasnya gitu. Dan kalau kami sih kami harapkan karena tadi kan pengennya setiap startup itu ada 3 H-nya ya Bu ya, yang hipster, hacker, sama hustler-nya kan. Jadi mungkin aja nanti mahasiswa S2 MM itu gabung dengan mahasiswa S1 TE misalnya gitu ya Bu ya. Iya, Jadi ya. nanti mentornya itu bisa dari Ibu gitu, dari S2-nya, terus nanti dari TE-nya misalnya Pak Kore misalnya gitu Bu. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu, jadi pengennya sih ya seharusnya sih bisnis yang udah bagus, yang dirintis sama mahasiswa tuh ya bisa terus jalan gitu loh Bu. Iya. Berarti ke Bu Astri Gina ya Bu ya? Mangga, iya, Bu Astri, Pak Fajar, kita di BTP sama Ibu diskusi bareng gitu. Iya. Sip, nuhun Bu Happy, nuhun. Oke Bu, nuhun Bu. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Iman ya. Pak Iman, Damang. Pak Iman katanya mau nanya, untuk mahasiswa yang cuti, apakah bisa mengikuti program inkubasi di BTP? Bu Happy, Bu Dea? Monggo Bu Dea. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak Iman, terkait dengan mahasiswa yang cuti. Kan memang kalau untuk syarat kita sih tertulisnya mahasiswa aktif ya. Namun kalau misalkan untuk mahasiswa cutinya mungkin bisa dikonfirmasi dulu cutinya atas statusnya seperti apa, maksudnya dalam kondisi karena kurang fit gitu ya, jadi harus cuti atau ada kondisi yang lain seperti itu mungkin bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu ke kami seperti itu, karena memang untuk pelaksanaan program inkubasi bisnis itu memang nantinya diharuskan kehadiran ya secara onsite seperti itu, ataupun juga nantinya bisa secara offline, tapi diharapkan setiap mahasiswa bisa hadir secara onsite khususnya pada saat pra-inkubasi, karena pra-inkubasi ini sendiri harapannya matchmaking itu bisa dihadirkan secara onsite seluruh, jadi bisa langsung berkenalan secara langsung ya nanti dengan rekan-rekan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Pak Iman untuk penjelasannya. Mangga Bu Happy mungkin barangkali ada yang perlu ditambahkan seperti itu Bu. Iya, Pak Iman, sepertinya sih tadi jawaban dari Bu Dea sudah cukup ya. Jadi memang program kita itu khususnya yang early stage ya, yaitu terbuka untuk mahasiswa aktif memang sih Pak. Gitu. Kenapa ya? Karena memang walaupun misalnya FJIP maupun RAP itu tidak masuk kelas, tetapi kan kegiatannya cukup banyak ya, cukup padat juga gitu. Sehingga makanya kami berani sampaikan bahwa nanti kegiatan di BTP itu bisa dikonversi sebanyak 20 SKS seperti itu Pak. Terutama yang RAP ya Pak ya, yang RAP 1 dan RAP 2. Seperti itu. Iya Bu. Jadinya kondisional ya Bu ya. Artinya kalau cutinya karena misalkan gini, jadi cutinya ini wali saya sebenarnya dia itu mata kuliah udah selesai gitu. Udah habis selesai, kemudian dia tuh karena harus ngambil satu mata kuliah lagi dan itu udah ada di semester genap. Jadi artinya untuk menghemat pembiayaan di semester ganjil cuti dulu gitu. Jadi bukan karena karena masalah penghematan aja sih sebenarnya. Jadi, karena dia nanti baru aktif lagi di semester genap untuk ngambil satu mata kuliah gitu. Semester berapa Pak kalau boleh tahu berarti anak ini? Semester 8 sekarang. Masuk semester 9 berarti nanti semester depannya? Iya betul. Oh.
kebetulan menyampaikan ke saya tertarik ke bisnis gitu katanya. Oh, kenapa nggak dibilang dari dulu? Saya bilang gitu. Karena katanya passionnya baru muncul sekarang Pak, katanya gitu. Ya. Nah, kalau seharusnya seperti itu, apakah bisa mengikuti begitu, atau memang hanya untuk mahasiswa aktif gitu? Sepertinya bisa ya. FJIP ya berarti ya. JP. Jadi Jadi semester nanti, semester genap tahun depan masih jadi mahasiswa sih, Bu, karena masih belum lulus. Ya, kalau seperti itu karena FJIP itu kan tadi saya sampaikan penyelenggaranya kita dan BTP dan fakultas ya Pak ya. Jadi nanti tentu saja kita juga harus berkoordinasi dengan pihak fakultasnya juga. Karena nanti yang akan memberikan mentoring adalah PIC fakultas, jadi dosen-dosen fakultas gitu loh Pak. Tapi kalau kita dari segi BTP sih sepertinya tidak masalah ya Bu Dia ya. Kalau kasusnya seperti itu gitu Pak. Mungkin harus dibicarakan dulu di fakultas, Bu, kalau gitu. Betul. Tetapi nanti ini Pak, kalau misalnya masuk FJP gitu ya, kan anak ini berarti belum punya tim startup ya Pak. Jadi nanti kan akan bertemu dengan mahasiswa lain yang masih semester awal misalnya, terus nanti diambil ke URAP, berarti kan ya semester 6, semester 7, dan lanjut terus gitu ya. Jadi ya mahasiswa Bapak ya bisa terus ikut, walaupun nanti mungkin tidak secara resmi tergabung dalam rep-nya misalnya gitu ya. Tapi kan proses mentoring, coaching itu kan dilakukan kepada tim kan. Bukan kepada mahasiswa yang sudah terregistrasi saja misalnya gitu kan Pak. Iya betul. Karena kan BTP juga sebenarnya kalau saya lihat tadi ada program untuk umum Bu Umumnya ya. juga, iya betul. Ya, artinya kalau mahasiswa ini udah taruhlah semester genap lulus, kalau masih berminat kan bisa aja masih ikut gitu Bu ya. Bisa kalau sebagai orang umum gitu ya. Iya betul. Kalau tim startupnya memang sudah tadi SRL-nya udah nyampe ke yang untuk BTPIP dan Upward tadi. BTPIP ya, jadi harus nyampe dulu Bu ya. Betul. SRL-nya gitu ya. Betul, betul Pak. Seperti itu. Jadi memang harus terima kasih. didorong sih Pak. Kenapa Bu? Pak. Ya memang harus didorong yang seperti ini. Kita dukung gitu loh. Ya kita dukung. Ya mangga Bu, terima kasih. Bu Happy, Bu Dia. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan terakhir ya, soalnya waktunya juga sudah habis. Tapi kalau misalnya memang masih banyak pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, boleh nanti kalau mau langsung datang ke sini juga boleh banget gitu ya. Kita senang banget lah kalau langsung menerima di sini. Baik, pertanyaan terakhir dulu ya Bu. Dari Dila Ananda, katanya Bu, kalau sudah punya tim tapi terisi oleh mahasiswa TELU Bandung dan Jakarta, apakah masih bisa ikut preinkubasi dan nantinya akan ke FJIP katanya? Ya. Jadi datang ke preinkubasinya dia udah satu tim gitu ya? Boleh. Bukan personal. Jadi preinkubasi itu kan tadi disampaikan di video dan tadi saya sampaikan juga boleh diikuti oleh seluruh sivitas TELU yang sudah punya tim maupun belum punya tim gitu ya. Kalau sudah punya tim, kan kita nanti assess apakah timnya itu sudah 3H. Kalau belum ya maaf-maaf aja belum bisa masuk ke program inkubasi. Makanya nanti di acara matchmakingnya di preinkubasi itu di reshuffle sepertinya gitu ya. Atau apakah dipretelin atau mungkin ditambah gitu ya. Ditambah. Jadi misalnya sudah punya tim dari Jakarta dan Bandung tapi semuanya tuh hacker misalnya gitu ya. Jadi tim ini antara dikurangin hackernya atau hacker dan ditambahin yang lain-lainnya gitu. Jadi kan seperti itu, Dila. Ya. Cukup ya. Ada pertanyaan tambahan mungkin Dila atau sudah jelas? Atau Dila masih mau nanya nggak? Udah cukup jelas Bu, terima kasih Bu. Siap, ditunggu berarti ya. Registrasi di bulan Agustus ya Dila ya. Siap Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah bertanya. Bu Happy dan Bu Dea juga terima kasih atas jawaban yang mudah-mudahan belum bikin puas Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua ya, biar nanti mereka langsung datang atau boleh nanti
cari tahu lagi di beberapa tempat informasi yang sudah kita siapkan, ada di Linktree, ada di website, ada YouTube, Instagram, atau hotline di BTP ya. Tapi paling bagus sih kayaknya datang aja ke Bandung Teknopark atau BTP di Gedung D lantai 2. Atau mau janjian dulu, misalnya malu-malu kalau personal, ya boleh chat dulu, Ibu mau ketemu misalnya gitu ya. Kayak tadi Richard masih di Depok Bu, jadi mungkin janjian sama kitanya nanti bulan Agustus ya. Jadi nanti Richard range waktu lagi nanti di bulan Agustus, atau teman-teman yang masih libur rencana mau datang lebih cepat ke Bandung sebelum mulai kuliah, datang sambil iseng main ke BTP juga boleh ya. Nah, mungkin untuk kegiatan sosialisasi program-program inkubasi bisnisnya BTP akan kita cukupkan sampai sini. Sebelum kita selesaikan dan tutup kegiatannya, sebelumnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Boleh kalau bisa on cam semuanya, biar kelihatan ganteng cantiknya. Tuh kan kelihatan sekarang mah ya. Oke, siap ya. Untuk yang slide pertama, siap-siap ini siapa? Yang mau foto? Oke, siap Teh Feli. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya. Ini ada berapa slide? 6 ya. Siap, senyum. 1, 2, 3. Kan ganteng semua deh ini mah, cantik semua. Slide selanjutnya, nama-namanya doang sih kayaknya ini mah ya. Mangga, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. 2 kali lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua informasi ini bisa menambah knowledge ya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa sharing juga ke rekan dosen atau rekan mahasiswa temennya. Kalau ada yang tiba-tiba nanya, program BTP apa ya? Nah, teman-teman bisa langsung nunjukin aja, boleh ngeliatin Linktree-nya, website-nya, atau nonton YouTube-nya, Instagram-nya, atau langsung telepon ke hotline, atau kalau lagi gabut banget datang tiba-tiba ke BTP juga boleh. Di sini sudah ada tim early stage, ada Teh Tika, Teh Feli, kemudian ada Budea, terus dari tim later stage ada Teh Sofa, ada Teh Ana dan Mas Fadli ya. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu dan teman-teman rekan mahasiswa semuanya. Dengan ini kami tutup kegiatan sosialisasi untuk program inkubasi bisnis Bandung Teknopark. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Halo Telutizen, ada program baru nih dari Bandung Teknopark, namanya program Pre-Incubation. Yuk simak informasi lebih lanjut mengenai program ini. Pre-Incubation merupakan program awal yang wajib diikuti oleh Telutizen sebelum bergabung ke program inkubasi bisnis lainnya. Program baru ini mendukung seluruh sivitas akademika, baik secara individu atau tim yang ingin memulai bisnis, baik dengan ide bisnis baru ataupun yang sudah mencapai tahapan identifikasi masalah. Tujuan utama program ini adalah dapat menciptakan formasi tim yang kuat, yaitu dengan terpenuhinya 3H, hacker, hipster, dan hustler. Calon peserta program Pre-Incubation dapat berasal dari para mahasiswa aktif Telkom University, baik yang individu maupun yang sudah terbentuk kelompok. Selain itu, kami juga membuka kesempatan bagi para dosen maupun tenaga penunjang akademik yang memiliki ide bisnis serta membutuhkan tim mahasiswa juga dapat bergabung dalam program ini. Tahun 2024, program Pre-Incubation akan dilaksanakan 2 periode, yaitu pada bulan September untuk tim yang akan masuk terlebih dahulu di FJIP, serta pada bulan Desember untuk tim yang sudah memenuhi persyaratan di Wrap Entrepreneurship. Untuk registrasi periode bulan September akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2024. Bagi peserta yang telah mendaftar, wajib mengikuti matchmaking di bulan September. Sedangkan registrasi periode bulan Desember akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 31 Oktober 2024
bersamaan dengan pelaksanaan Business Idea Competition yang telah dibuka pendaftarannya di bulan September. Untuk periode Desember, matchmaking akan menjadi rangkaian kegiatan di Interweek. Untuk informasi lebih lanjut, Telyutizen dapat melakukan scan QR code yang ditampilkan pada layar. Yuk daftarkan diri kamu atau tim kamu, di mana kalian bisa mendapatkan tim bisnis yang kuat. See ya Telyutizen! Halo Telyutizen, ada kabar gembira nih. Bandung Technopark akan membuka kembali program inkubasi bisnisnya yang bernama Faculty Join Incubation Program untuk periode 2024. Yuk simak informasi lengkapnya. Faculty Join Incubation Program atau FJIP merupakan program inkubasi bisnis yang berkolaborasi dengan seluruh fakultas Telkom University. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem kolaboratif bidang entrepreneurship di Telkom University. Melalui FJIP, Sivitas Telkom University difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi guna mempelajari serta mengamati proses inisiasi bisnis. FJIP menyambut semua Sivitas Akademika Telkom University untuk bergabung. Tidak hanya mahasiswa aktif, namun dosen dan tenaga penunjang akademik juga dapat berkolaborasi bersama tim mahasiswa dan ikut serta dalam program ini. Bagi Telyutizen yang belum memiliki tim, tidak perlu khawatir karena FJIP merupakan kelanjutan dari program Pre-Incubation BTP, di mana setiap peserta akan diberikan sesi matchmaking untuk membentuk tim. Jadi, tim yang berpartisipasi dalam program ini adalah tim yang berhasil lolos dalam tahap Pre-Incubation. Informasi lebih lanjut mengenai Pre-Incubation dapat dilihat di video panduan Pre-Incubation. Program ini berlangsung kurang lebih hampir 1 semester dengan berbagai kegiatan seperti workshop, networking, mentoring maupun coaching. Pada awal masuk, tim akan melaksanakan asesmen SRL untuk menentukan SRL awal dari tim tersebut. Dan selama program berlangsung, tim mahasiswa akan mengikuti agenda rutin bulanan seperti workshop dan coaching yang akan diadakan oleh BTP, serta mentoring yang akan diadakan oleh masing-masing fakultas. Tim yang tergabung dalam program akan difasilitasi co-working space dan bagi tim yang sudah memiliki produk akan kita fasilitasi juga untuk dipasarkan. Seluruh tim FJIP juga akan berkesempatan bergabung dalam berbagai acara business matching. Untuk informasi lebih lanjut, Telyutizen dapat melakukan scan QR code yang ditampilkan pada layar. Yuk bergabung dalam Faculty Join Incubation Program, di mana Anda bisa berkolaborasi antar fakultas dalam mengembangkan ide bisnis bersama. See ya Telyutizen! Halo Telyutizen, ada informasi terbaru mengenai pelaksanaan Rep Entrepreneurship sebagai salah satu program MBKM internal kita. Yuk simak informasi lengkapnya. Work Ready Program atau Rep Entrepreneurship merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Telkom University. Program ini diperuntukkan bagi para mahasiswa yang ingin mengambil pengalaman di program MBKM bidang entrepreneurship selama 2 semester. Mahasiswa dapat mengkonversi kegiatan yang diselenggarakan pada program ini hingga 20 SKS per semester. Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini Rep Entrepreneurship diperuntukkan bagi para mahasiswa yang akan menempuh semester 6 dan telah tergabung dalam tim yang memenuhi 3H Rules serta telah memenuhi SRL minimal 1, yaitu telah memiliki target customer. Selain itu, tim mahasiswa wajib telah mengikuti program Pre-Incubation yang diselenggarakan oleh Bandung Technopark yang pada tahun ini diselenggarakan pada bulan September maupun Desember. Dosen ataupun tenaga penunjang akademik dapat berpartisipasi dalam program ini sebagai pembimbing serta mentor internal bagi tim mahasiswa. Dalam tahap pelaksanaannya, Rep Entrepreneurship terbagi menjadi 2 sesi. Rep Entre 1 diselenggarakan pada bulan Februari bersamaan dengan pelaksanaan perkuliahan semester genap. Fokus pembelajaran pada Rep Entre 1 adalah team building, target market, dan problem analysis, serta business idea validation. Tim yang berhasil mencapai SRL 4, yaitu ide telah tervalidasi, dapat melanjutkan ke Rep Entre 2 yang akan diselenggarakan pada bulan September bersamaan dengan pelaksanaan perkuliahan ganjil.
Bandung Technopark memberikan berbagai fasilitas kepada para tim startup yang sedang diinkubasi seperti co-working space, bootcamp, mentoring, coaching, marketing support, serta networking. Selain itu, tim terbaik akan berpotensi untuk menerima funding. Setelah melewati Grab Entre 2, tim yang dapat mencapai later stage dapat direkomendasikan untuk mengikuti program inkubasi lanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, Telutizen dapat melakukan scan QR Code yang ditampilkan pada layar. Yuk bergabung dalam Grab Entrepreneurship, di mana kalian bisa memperoleh pengalaman dalam mengembangkan ide bisnis dan konversi SKS. See ya Telutizen!